Aku Nadia Karisa Simorangkir dengan NPM 2506597265. Dan di sini aku mau ngajak kalian keliling Blok M. Sambil aku jalan, aku mau ngejelasin dikit kali ya soal Blok M. Nah, Blok M itu adalah sebuah kawasan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang memang dari dulu udah terkenal banget untuk tempat nongkrong anak-anak muda. Tapi waktu itu memang popularitas Blok M sempat menurun. Cuma sekarang udah hits lagi nih. Dikarenakan Blok M terus mengikuti modernisasi dan tren-tren anak zaman sekarang. Juga sekarang ada yang namanya digital marketing yang ampuh banget karena anak zaman sekarang tuh sering banget buka sosmed. Pasti kan pernah denger kan quotes-quotes kayak Blok M gak bisa diem nih. Blok M lagi, Blok M lagi. Nah, itu juga termasuk marketing agar anak muda tuh penasaran dan pengen tahu apa sih yang ada di Blok M. BTW, aku udah nyampe nih. Sekarang kita langsung aja yuk ke pembahasan utamanya, yaitu SWOT. Kita masuk ke aspek pertama, yaitu strength atau kekuatan. Nah, pada pembahasan pertama ini, aku akan membahas soal lokasi Blok M yang strategis dan aksesnya yang mudah. Jadi untuk video ini adalah footage dari aku untuk menunjukkan kepada kalian kalau di stasiun MRT Blok M itu ada jembatan khusus yang langsung masuk ke Blok M Plaza. Sumpah, enak banget gak sih kalau mau langsung main ke mall? Nah, kalau video kedua ini merupakan akses dari stasiun MRT menuju ke Taman Literasi Blok M dan kawasan terbuka yang banyak jajanan-jajanan viralnya itu. Juga merupakan akses untuk ke Blok M Hub yang kemarin baru buka dan juga ke Pasar Raya dan Blok M Square. Gimana? Mudah banget gak sih aksesnya? Strength yang kedua adalah Blok M sudah dikenal sebagai tempat wisata kuliner sejak lama. Kalau kita ke Blok M, itu di mana-mana bener-bener tempat wisata kuliner. Dimulai dari tempat makan yang berat, tempat ngopi-ngopi cantik, beli jajan, semua tuh ada di Blok M. Dan sejak dulu memang sudah terkenal kan itu. Jadi orang-orang tuh betah banget untuk main ke Blok M, apalagi kalau lagi lapar-laparnya. Poin ketiga adalah Blok M menawarkan berbagai aktivitas dan destinasi dalam satu kawasan. Jujur, aktivitas di Blok M itu benar-benar beragam banget. Kalau yang paling umum pasti orang-orang taunya sebagai wisata kuliner dan pusat pembelanjaan. Tapi sekarang udah banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin di Blok M. Mulai dari salon, nonton, DIY, handcraft, kajian, semua bisa dilakuin di Blok M. Bahkan untuk sekadar bengong aja di Taman Literasi bisa. Next point, tadi kan kita udah ngebahas kalau misal mau ke Blok M naik transportasi umum itu gampang banget. Terus kalau kita mau jalan-jalan di Blok M, gimana? Tenang aja, karena di Blok M itu jalan-jalan mudah banget aksesnya. Jalanannya juga bagus. Dan kalau misal kalian berniat bermalam, akomodasi yang di sekitar situ tuh banyak banget. Terakhir, menurut aku, Blok M mempunyai keunikan sendiri dalam memadukan aspek tradisional dan modern dalam satu kawasan yang sama. Jadi di Blok M ada banyak sekali ruko-ruko yang terdiri dari yang tradisional, modern, dan justru itu tidak membuatnya aneh, tapi membuat pengalaman belanja bagi pengunjung itu unik dan membuat segmentasi pasarnya lebih luas. Sekarang kita lanjut ke weakness. Yang pertama, menurut aku fasilitas umumnya masih kurang memadai. Fasilitas umum kayak gimana sih? Jadi kan bloknya memang rata-rata tempatnya outdoor dan rata-rata tempat jajan di situ konsepnya take away. Tapi untuk fasilitas kayak tempat duduk, toilet umum, musola umum itu masih kurang. Ada di taman literasi itu pun masih kapasitasnya dikit banget. Jadi alternatifnya orang-orang pasti akan masuk-masuk lagi ke mall atau harus pura-pura beli minum dulu di kafe. Seperti parkir juga masih kurang banget, makanya banyak parkir liar. Yang kedua, itu sekarang banyak banget pemanfaatan popularitas untuk membuat produk dengan harga overpriced. Memang harga itu relatif, tapi terkadang ada nih harga yang gak sesuai sama porsi yang didapatkan. Misal yang ini, dan sekarang sayangnya ada tutup. Dan orang-orang lebih banyak menjual nama Blok M viral agar membuat produk itu rame. Padahal kadang rasanya biasa aja atau enakan yang lain.
Sekarang kita lanjut ke weakness yang ketiga. Sebenarnya ini memang risiko tempat viral sih, tapi di Blok M itu karena dia rata-rata tempatnya memang outdoor, jadi kalau lagi ramai, ramai banget. Kayak footage yang aku cantumin ini. Ini adalah kondisi Blok M saat sedang libur di Desember. Kebetulan pas kemarin aku ke situ karena weekday, jadi tidak seramai ini. Tapi jadinya orang-orang nggak bisa bersantai atau menikmati semua kuliner ataupun mencoba banyak kuliner karena rame-rame banget. Bahkan ngantri setengah jam lebih di Blok M itu kadang udah dianggap biasa loh. Sekarang kita ke weakness terakhir, di mana ada beberapa fasilitas dan infrastruktur yang kurang dirawat. Contohnya ada di footage yang aku cantumin ini. Jadi ini ada ruko yang dimana sempat menjadi perbincangan orang-orang kemarin, dimana ruko ini menaikkan harga sewanya menjadi 2 digit per 2 bulan dengan tempat yang tidak layak kayak gini. Dan tempat yang disewakan pun ruko kecil-kecil banget, petakan. Menurut aku seharusnya tempat ini bisa diubah menjadi ruang terbuka yang lebih bermanfaat untuk pengunjung-pengunjung di Blok M. Sekarang kita bahas opportunities, di mana di sini aku bakal bahasnya banyak pakai teks saja ya. Untuk poin pertama, menurut aku harusnya ruko-ruko kayak footage yang aku cantumin tadi bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Lalu ada juga pemanfaatan digital marketing dan media sosial seperti TikTok, Instagram untuk promosi. Seperti contohnya sekarang itu rame banget ada promo-promo TikTok yang kalau kita belinya lewat TikTok hari itu murah-murah banget. Selanjutnya, di sini aku ada footage di mana Blok M itu melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan beberapa brand untuk melestarikan budaya, kesenian, dan membuat event-event yang menurut aku sangat-sangat bagus. Ternyata semua motif-motif yang ada di atas itu tuh adalah Betawi mosaik, sumpah keren banget. Aku juga baru tahu. Jadi tiap pola-polanya tuh ada maknanya. Sumpah menurut aku bagus banget, keren sumpah. Ini ada kayak gambaran besarnya. Ini sih ini terowongan yang lagi aku ini. Jadi ternyata wow, bener-bener design by hand banget, dan dia bener-bener melestarikan budaya Betawi banget. Keren sih jujur. Dan Untuk opportunities yang terakhir, menurut aku Blok M akan sangat berkesempatan kalau dia bisa membuat website atau aplikasi yang dapat memandu pengunjung untuk mengenali atau membedakan tempat-tempat Blok M. Jadi di situ ada rute atau tempat-tempat viral. Karena kadang mallnya aja masih banyak banget pengunjung yang bingung. Karena di situ ada terletak 3 mall kan, Pasar Raya, Blok M Plaza, dan Blok M Square. Yang dimana kadang pengunjung awam itu nggak bisa ngebedain. Sekarang kita ke Threads. Di sini temenin aku keliling Blok M aja ya. Jadi menurut aku yang pertama, Blok M itu masih ketergantungan banget pada tren kuliner viral yang dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau suatu tren lama-lama pudar, menurut aku Blok M bakal beresiko untuk kehilangan ketenarannya jika dia tidak terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, resiko overkapasitas pengunjung yang menurunkan kenyamanan. Seperti yang aku udah sebut di weakness, Blok M sekalinya ramai itu rame banget padat pengunjung. Dan ini dapat berdampak kepada kenyamanan pengunjung, di mana pengunjung bisa-bisa tidak bisa merasakan semua kuliner atau tempat-tempat yang ingin ditujunya karena terlalu ramai. Jadi bisa-bisa saja pengunjung malah pindah tempat. Yang ketiga, kenaikan biaya sewa kios yang dapat memaksa pelaku UMKM keluar. Seperti yang udah aku bahas tadi di ruko-ruko tua itu, dia sempat ada kasus kenaikan harga sewa yang membuat UMKM pada mundur satu persatu. Tapi untuk menanggapi hal ini, untungnya pemerintah berkolaborasi dengan Blok M Hub dan membuatkan ruko-ruko untuk UMKM yang kemarin terdampak pada ruko-ruko yang harganya naik. Tapi jika ada ruko-ruko yang terus melanjutkan budaya seperti itu, bisa-bisa UMKM lama-lama meninggalkan Blok M. Jadi kurang lebih itu penjelasan aku soal SPOT dari destinasi tempat wisata Blok M. Terima kasih sudah menonton. Dadah. BTW ini boneka lucu banget di Blok M, sumpah. Pengen